Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sebuah persekutuan ibadah gabungan Pelkat PKB di bulan November. Nanti kita jumpa lagi berarti di Januari, betul ya? Baik, kaum Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada renungan malam hari ini adalah saling membenci dan saling memusuhi karena Yesus. Bagian perikopnya tadi kita sudah baca Injil Lukas ayat 49 sampai ayat yang ke-53. Menarik ketika bacaan ini mau kita bawakan dalam ibadah gabungan Pelkat PKB yang di bulan November dan akan menuntun kita ketemu lagi nanti di Januari ya perkiraannya 2024. Tema saling membenci dan saling memusuhi karena Yesus ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kita sedang melakukan hal itu atau sementara bersiap-siap untuk melakukan hal ini? Yaitu apa? Saling benci, saling memusuhi, tapi karena Yesus. Nah ini kan jadi pertanyaan kan? Dan harapannya kita bisa mempelajari dalam bagian renungan ini sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan tahun perjalanan kita di 2023 yang sebentar lagi berakhir kan? Bulan depan kurang lebih kan? Bulan depan udah Desember. Dan kita bersiap juga untuk memasuki tahun yang baru jika Tuhan berkenan adalah 2024. Kaum Bapak yang terkasih, ini nanti saya ada sebuah video sederhana, nanti sebentar lagi akan ditayangkan. Kaum Bapak bisa perhatikan dalam video ini, sebenarnya video ini umum. Umum artinya adalah tidak secara fokus mau menggambarkan tema kita, tapi video ini mau menggambarkan tentang adanya saling membenci dan saling memusuhi. Sebenarnya nggak saling ya, hanya satu orang. Video ini sebenarnya iklan. Menarik ya, video ini adalah iklan CCTV. Tentang melihat kebenaran yang nggak terlihat. Jadi ini sebenarnya iklan. Tapi video ini akan menjadi menarik, kaum Bapak bisa perhatikan dalam bagian video ini. Karena nanti kita akan membahas setidaknya ada dua hal dari bagian bacaan kita ini. Sehingga kita bisa menjawab hal yang ketiga, bersiap menjawab hal yang ketiga. Yaitu nanti di ayat yang ke-50 sampai 53 setelah kita memahami bagian ayat 49 dan 50. Nah siap ya, ini videonya kurang lebih ya 5 menit ya. Tapi kaum Bapak boleh perhatikan nanti sambil kira-kira dimaknai dengan tema kita saling membenci dan saling memusuhi. Oke, siap ya? Silakan boleh di play videonya. Kaum Bapak yang terkasih, menarik ya. Ini iklan CCTV. Jadi ceritanya CCTV ini membantu untuk mengetahui kebenaran yang tidak diketahui oleh sang pemilik toko tadi. Sang pemilik toko itu kayaknya benci banget gitu ya. Kayaknya memusuhi banget gitu ya. Orang yang ya dia tidur di depan tokonya, dia taunya aja ya begitu bangun kayak ganggu gitu ya. Padahal ada sisi yang lain yang ternyata diungkapkan bahwa dia juga melakukan hal-hal yang tidak diketahui melalui CCTV itu, ceritanya dalam iklan tersebut. Kaum Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian dari bacaan kita ini sebenarnya juga kurang lebih mau menggambarkan beberapa hal ketika kita mau memiliki perasaan yang saling membenci dan saling memusuhi dengan alasan untuk Yesus. Bagian dari perikop bacaan kita ini Lukas 12 sebenarnya punya ayat paralel. Ayat paralelnya itu adalah di Injil Matius. Dia memiliki paralel di Injil Matius 10 ayat 34 sampai 36. Nah, secara gambaran umum
menariknya di Injil Matius, bagian ini Yesus membawa pertentangan itu diletakkan dalam satu tema besar, yaitu Yesus mengutus 12 rasul. Dalam tema besar pasal 10 tersebut, Yesus mengutus 12 rasul. Bagian ini menjadi bagian yang tidak dipisahkan ketika Yesus mengutus para rasul atau para murid-murid. Sehingga menjadi pesan bagi kita bahwa bagian ini juga menjadi bagian tugas tanggung jawab kita sebagai murid Yesus masa kini. Dalam kita juga nanti mengarungi, menapaki, bahkan mengakhiri tahun 2023 yang sebentar lagi akan berakhir. Jadi bagian ini adalah untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak-bapak sekalian, untuk jemaat Tuhan yang mau memahami, oh ini ternyata tugas panggilan kita juga sebagai murid Tuhan di masa kini. Nah ini ya, jadi bagian pertama yang mau kita ungkapkan, ini ternyata tugas kita juga. Nah yang kedua, kaum bapak bisa memperhatikan di ayat yang ke-49. Saya bacakan ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Yang mau digarisbawahi di sini adalah tentang api. Berilah dirimu untuk dimurnikan. Jadi kalau api antara lain ya, ketika dia mau memurnikan emas, dia akan dimurnikan dengan api. Jadi dilebur biasanya. Nanti ada kotoran-kotoran biasanya ketahuan tuh ya, item-item, dia akan disingkirkan. Sehingga emas itu nanti benar-benar bisa emas murni, bisa dibentuk lagi. Tapi intinya adalah api itu untuk memurnikan antara lain. Jadi bagian pertama yang mau kita pahami di sini dalam menjawab tema kita, saling membenci, saling memusuhi karena Yesus adalah apa? Berilah dirimu dimurnikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Menyingkirkan materi-materi yang tidak digunakan. Sehingga kita menjadi murni dan suci hatinya. Alias murni hatinya. Seperti bagian khotbah Yesus di bukit Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya kualitas orang yang telah disucikan dari kotoran-kotoran moral. Ya, jadi bagian pertama, wah apakah jangan-jangan kita sementara membenci, sementara memusuhi atas nama Yesus, apakah karena fanatik, ya kan? Atau hal lain, coba recheck dulu dengan api Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Ngaku-ngakunya aja atas nama Yesus. Padahal sebenarnya bukan. Kaum bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 24 ayat 3-4, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Iklan CCTV tadi kan mau menggambarkan kita ya. Ketika murni atau enggak sebenarnya sang pemilik toko itu ya. Ternyata mungkin hanya karena kesal kan. Nggak tahu siapa yang pipis di situ juga sebenarnya, dia nggak tahu, kebetulan aja dia lagi begitu bangun buka, oh ada orang ini, betul kan? Dia nggak tahu aja sebenarnya siapa yang melakukan. Oleh sebab itu hal yang paling pertama ketika kita menjumpai perasaan, pikiran mau saling membenci dan saling memusuhi, berilah
hati dan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, kita adalah murid-murid Tuhan masa kini. Berilah hati dan pikiran kita dimurnikan sehingga kotoran-kotoran ataupun material-material yang tidak boleh digunakan sebagai murid Tuhan masa kini itu menjadi hilang. Sehingga yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah membiarkan Yesus memurnikan hati kita dan kita dapat melakukan kehendak Yesus Kristus menjadi terang dan garam. Nah, kalau gitu apa? Ketika hati yang murni adalah hati yang senantiasa mengasihi sesama. Tidak mengasihi dosa ya. Yang kita benci adalah dosanya. Tidak membenci orangnya. Seringkali yang kita lakukan apa? Benci dosa plus benci orangnya juga, betul kan ya? Padahal yang diminta adalah kita mengasihi, bencilah dosanya, tapi kasihilah. Sehingga Roma 12 ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sabda Bina Umat Malam, ini kan bagian Sabda Bina Umat Malam, mau menggambarkan mungkin di dalam kehidupan pertalian persaudaraan kita, ada orang-orang yang mungkin kita kesal, mungkin kita benci. Apakah karena dia bukan pengikut Yesus, atau karena dia juga pengikut Yesus tapi kadang dia tidak setia, sehingga kita punya rasa kesal dan benci karena Yesus, atas nama Yesus. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita membenci dosanya, tetapi kita tetap mengasihi. Pilihan boleh siapa saja. Apalagi sekarang tahun politik. Jangan-jangan nanti istri pilih nomor berapa, suami nomor berapa, ya, anak nomor berapa, tiba-tiba ada pertarungan politik di tengah keluarga. Kamu pilih siapa? Nah, ya. Murnikan hati dan pikiran kita melalui api Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua pada ayat yang ke-50, aku harus dibaptis dengan suatu baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Setelah kita nanti dimurnikan, ya, benar-benar kita memahami apa itu kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, maka yang kita lakukan adalah menerima baptisan. Baptisan yang dimaksud adalah menenggelamkan, mematikan keakuan kita. Menenggelamkan, membinasakan atau membenamkan. Mematikan kehendak-kehendak keegoan kita dan bangkit di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi ini adalah bagian kita yang kedua. Sehingga nanti kita bisa menjawab saling membenci dan saling memusuhi karena Yesus. Oh, tunggu dulu. Ketika hati kita murni, pikiran kita murni, tidak ada udang di balik batu, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan benar-benar adalah untuk kehendak dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita pun akan menenggelamkan atau mematikan sifat-sifat duniawi kita, sifat-sifat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan bangkit di dalam Yesus Kristus. Saya ajak kita membuka bagian Alkitab kita di Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ajak kita membaca secara responsori. Saya bagian memulai di ayat yang kelima. Nanti kaum bapa boleh melanjutkan di ayatnya yang genap. Kemudian kita saling silih ganti ya. Kolose pasalnya yang ketiga,
ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, ini manusia baru ya, ceritanya kita sudah menenggelamkan manusia lama kita dalam keselamatan yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus. Saya mulai ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, tadi ya yang dikuduskan ya, yang sudah dimurnikan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Kaum Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tadi sudah dimurnikan, kemudian kita sudah menenggelamkan manusia lama kita dalam Kristus Yesus, maka kita sudah siap untuk menghadapi ayat 51, 52, dan 53. Saya bacakan. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Bukan damai kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya. Perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ketika kita sudah melakukan 2 hal tadi, ya, dimurnikan dan menenggelamkan manusia lama kita dan hidup menjadi manusia baru, maka di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, WA group, ya kan, ataupun di tempat kita bekerja maupun beraktivitas di masyarakat, ketika ada pertentangan, yang satu maunya A, yang satu maunya B, kita bisa mengenakan kasih Kristus dalam menanggapinya. Kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap sabar. Ketika ada anggota keluarga kita mungkin jarang beribadah atau hidup
di luar persekutuan, kita juga memberi nasihat dengan lemah lembut. Bukan memberi nasihatnya dengan penuh amarah, bahkan menghakimi, tetapi kita bisa menjadi teladan bagi anggota keluarga kita yang lain. Kita bisa mengayomi, kita bisa menghadirkan damai dan kasih Kristus seturut dengan rencana dan waktu Tuhan. Sehingga ketika pertentangan itu hadir, kasih Kristus tetap menguasai kita. Kita melihat sesama kita tetap dengan penuh kasih. Walaupun kita tidak menyukai perilaku dan juga dosanya, tetapi marilah kita dapat melakukannya dengan sabar, dengan tekun, dengan kasih. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, kasih dan penyertaan Kristus senantiasa ditegakkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Persekutuan kita jangan sampai pecah karena pilihan nomor 1, 2, atau 3. Betul ya? Kita mau menyelesaikan tahun 2023 ini dengan penuh sukacita. Bukan semakin panas nanti 2024. Wah, makin dekat ini 2024 ya kan. Udah saling kode-kode kan. Angka nih soalnya kan. Nah, marilah kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita adalah murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus masa kini. Selamat menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Selamat untuk menghadirkan damai dan kasih Tuhan. Dan terus hidup di dalam Tuhan. Di tengah keluarga maupun di mana saja Tuhan menempatkan kita. Dalam persekutuan juga dalam WA Group. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.